Kembali lagi di podcast Polipresisi. Mari kita lanjutkan obrolan bersama Ibtu Sutrisna. Bapak, saya mau memperjelas lagi. Sebenarnya wadah di instansi Polri itu yang menampung personel Polri berprestasi, khususnya di Taekwondo itu, apakah ada Pak gitu? Ada. Ya. Dan namanya apa itu Pak? Namanya yang menampung kita adalah Komite Olahraga Polri. Komite Olahraga Polri. Ya. Oke. Komite Olahraga Polri ini menampung semua olahraga. Ya, baik bela diri, sepak bola, atletik, semua olahraga ada di bawah Komite Olahraga Polri. Seperti itu. Kalau misalnya atlet yang ikut dalam Komite Olahraga Polri ini, apakah mereka itu berdinas seperti biasa atau mereka fokus nih Pak untuk mengembangkan ini, bagaimana Pak? Kalau kita di Taekwondo, saat kita tidak ada kejuaraan, mereka berdinas seperti biasa. Tapi mereka kita buatkan program. Jadi mereka tetap latihan di selesai sesi dinas, mereka harus berlatih. Karena bila nanti ada event yang harus kita hadapi, mereka tidak mulai dari nol lagi. Sudah siap begitu sudah ya, siap. prima gitu ya Pak. Oke. Berarti mereka tetap berdinas tapi diselingi juga ya Pak. Pulang dinas harus berlatih. Pulang dinas langsung berlatih. Siap. Waduh, padat banget berarti ya. Sehat. Oh, sehat. Sudah terbiasa. Oh, terbiasa. Iya. Betul, baik, betul. Kalau misalnya secara perlakuan nih Pak, apakah ada perbedaan antara anggota yang masuknya melalui jalur umum atau sama anggota yang masuknya lewat talent scouting tadi Pak? Apakah ada perbedaan perlakuan atau tanggung jawab gitu Pak sejauh ini Pak? Ada? Kalau rekrutmen tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, sama. Yang diikutin dari tes awal sampai tes akhir sama. Cuman kalau saya mengadu kualitas, Oke. saya yakin atlet itu lebih bagus. Gitu. Karena mereka sudah memiliki mental yang kuat. Betul. Dibandingin saya baru lulus SMA, langsung saya daftar. Betul. Itu basicnya masih nol. Betul. Mulai dari dasar lagi ya Pak. Betul. Jadi saya lebih yakin kalau atlet itu lebih bagus. Betul. Tinggal poles sedikit sudah jadi gitu ya Pak. Betul. Saat ini Pak di wadah itu kira-kira berapa banyak Pak anggota Polri yang dilatih di Taekwondo itu Pak? Dan berasal dari mana aja biasanya gitu Pak? Kalau di KOP itu seluruh Indonesia di Polda-Polda ada. Jadi KOP terbesar adalah di Mabes Polri. Tapi di wadah Polda itu ada KOP yang dipimpin oleh SDM masing-masing. Ya, jadi ada sekretaris di daerah Polda. Nah, KOP ini saat ini untuk atlet yang kita kumpulkan kemarin terakhir baru 28 atlet untuk menghadapi Piala Pangkostrat. Oke. Gitu kan. Sebenarnya atlet banyak, cuman kemarin saya seleksi yang terbaik lah yang kita ambil. Oh gitu. Tuh dari 34 Polda itu saya ambil dari 16 Polda. Seperti itu. Ya itulah rata-rata nama atlet yang terbaik. Ya kita tidak mau dong kita bertanding sampai kita tidak terbaik itu. Betul, seperti itu. Nah, kenapa sih saya lakukan rekrutmen seperti itu? Bahwa dari 2018 saya dengan tim atas restu Bapak Kapolri kita sudah mengadakan Piala Kapolri. Oh iya. Ya itu sampai sekarang sudah kelima. Dan kelima ini alhamdulillah kemarin baru ada Piala Pangkostrat. Berarti yang terdekat dengan kita baru ada Piala Pangkostrat. Nah, akhirnya saya mengharapkan pimpinan kita udah bisa turun dong. Iya, betul. Nah, pimpinan menyarankan ya sudah kau pilih atlet yang terbaik. Maka tadi atlet terbaik yang kita kumpulkan dari 16 Polda seperti itu. Mekanismenya seperti apa nih Pak? Mereka dari Polda, maksudnya Polda mengirimkan nama atau Bapak terjun langsung gitu, maksudnya menyaring nama-namanya gitu Pak? Saat kemarin pertandingan di Polri Cup, kebetulan kan saya talent scouting dari Polri. Oke. Ya melihat atlet yang bertanding nih, gitu kan kita lihat, oh ini bagus, ini ya, dan hasilnya pun terlihat. Oh ini juara satu. Nah dari situ, oh ini juara satu tapi nggak bagus, itu pun tidak saya pilih, gitu kan. Jadi dari hasil itulah akhirnya saya pilih atlet-atlet itu dan saya ambil seperti itu. Saya juga ke pimpinan dan alhamdulillah kemarin direstui, semua bisa terpanggil seperti itu. Bahkan ada yang di Kapolri Cup itu saat bertanding dia tidak bagus, tapi secara teknik, mental dia bagus. Cuma keuntungannya sedikit kurang. Nah, itu saya ambil gitu. Kita melihat kesempatan-kesempatan itu juga ya Pak. Jadi tidak semata juara satu harus saya ambil, tidak. Jadi melihat anak ini bisa kok seperti itu. Betul. Jadi kita lihatnya juga dari beberapa sisi dan aspek ya, bukan semata-mata karena dia juara kita langsung ambil kayak gitu ya Pak. Butuh waktu prosesnya berapa lama itu Pak? Kita itu kejuaraan Kapolri itu kemarin dilaksanakan di bulan Maret. Nah Pangkostratnya di bulan Mei ini hampir 2 bulan. Nah
dari awal selesai kejuaraan saya sudah menghadap ke Bapak Karowatmes bahwa ada kejuaraan Pangkostrat, sehingga Bapak Karowatmes pun sudah langsung membuat surat kepada kami, kepada semua atlet, mereka untuk melaksanakan TC di daerah masing-masing dulu, dan baru melaksanakan TC di Mabes untuk persiapan pertandingan seperti itu. Jadi prosesnya untuk menghadapi Pangkostrat kurang lebih cuma 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan saja kita. 1 bulan udah bisa membuat juara ya. Apalagi kalau persiapannya panjang. Betul. Kalau misalnya saya mau lihat pandangan Bapak, menurut Bapak kemarin itu kan ada 2 anggota Polri nih Pak dari cabang olahraga sepak bola nih yang baru-baru ini hits banget ini kan Pak, lagi naik banget ini. Gimana Pak menurut pandangan Bapak? Apakah dipandang ini, oh kita udah sukses nih komite Polri ini, olahraga Polri ini udah sukses atau gimana Pak pandangan Bapak? Soalnya kan itu masuk di timnas juga begitu ya Pak. Gimana Pak dari sudut pandang Bapak? Masyarakat itu kan lebih cenderung nonton sepak bola ya. Betul. Selalu live dibandingkan taekwondo. Betul. Ya olahraga yang memang live pun hanya di olimpiade ataupun di olahraga yang tertentu seperti itu, seperti PON baru mungkin saya. Menurut kami sih kita punya cabang masing-masing gitu kan. Luar biasa yang dilakukan oleh atlet kita sepak bola. Dan kami juga pengen menunjukkan bahwa kami bisa. Betul. Bukan hanya kita membawa nama baik Polri bukan hanya lewat sepak bola saja, tapi memiliki cabang olahraga masing-masing. Dan itu akan kita coba untuk kita buktikan kepada pimpinan bahwa kami bisa, itu aja. Seperti itu harapan kami. Jadi kita bisa berprestasi dari cabang mana aja begitu ya, Pak. Tidak cuman itu saja begitu ya Pak. Selama Bapak melatih personil Polri yang taekwondo ini Pak, udah pernah mendampingi kejuaraan apa aja Pak? Saat ini yang kami dampingi event-event baru hanya Kapolri sama event Pangkostrat ini, karena event di Indonesia itu kan jarang. Tapi kalau event di luar seperti saya dampingin anak-anak Kapolda, dampingin anak Kepon, saya dampingin. Tapi untuk Polri baru tingkat kejuaraan Kapolri sama kejuaraan Pangkostrat saja. Pangkostrat saja. Kalau untuk internasional berarti belum Pak ini Pak sejauh ini Pak. Baru alhamdulillah, makanya saat ini aku bisa mengumpulkan seluruhnya tuh kan. Nah nextnya ini harapan saya kepada pimpinan, event terdekat adalah di WBA Malaysia sama Heroes Thailand. Itu harapan saya, atlet-atlet ini akan bisa untuk bertanding di sana. Semoga pimpinan merestui dan kita bisa berangkat untuk membuktikan bahwa kita bisa kok di go internasional. Betul. Seperti itu. Betul. Nggak cuma di nasional aja, tapi internasional kita juga bersinar. Bersinar, betul. Ada target khusus nggak Pak untuk kedepannya? Apalagi kan Bapak tadi udah jelaskan kan kejuaraannya ada target ini nggak Pak khusus? Yang pasti target kita khusus itu kan sesuai dengan arah pimpinan kan kejuaraan polisi militer di internasional itu. Cuman untuk Thailand dan Malaysia ini saya juga punya target terus juara dengan atlet-atlet saya. Kenapa? Saat kita juara di situ pimpinan akan lebih bangga sehingga kita siap untuk dihadapkan pada event polis militer itu yang nanti yang persiapan di Kanada itu seperti itu. Jadi itu target saya gitu. Semoganya pimpinan langsung selalu memberi kepercayaan kepada seluruh atlet. Kita sekarang sudah membuktikan dalam satu event nasional gitu kan, di mana kemarin notabene lawannya adalah atlet-atlet terbaik dan Polri masih mampu mereka walaupun usia mereka di atas gitu ya, tapi kakak-kakaknya tidak mau kalah dengan adiknya yang mungkin segi speed adiknya, tapi ya dengan mereka selalu berlatih bisa loh ternyata seperti itu. Ya tetap bisa gitu ya Pak, apalagi udah memboyong medali tadi sudah ya kan. Kemarin lumayan banyak medali yang kita dapatkan. Kita main di beberapa kelas. Tidak mudah. Atlet turun dalam event itu main di 2 kelas itu tidak mudah. Kemarin sengaja pada saat kejuaraan Pangkostrat ini saya turunkan mereka ada yang 2 kelas, ada yang 3 kelas. Iya, betul. Dan itu berat buat atlet sebenarnya. Cuman saya sebagai pelatih, saya bilang ke anak-anak, kalian bisa dan kalian mampu. Gitu. Setiap mereka bertanding saya bilang, kamu bisa. Dan mereka yakin dia bisa. Dan alhamdulillah mereka ternyata memberikan yang terbaik. Betul. Seperti Ihya termasuk gitu kan. Ihya itu main di 3 kelas, baik di kelas bergu, kelas pair, kelas individu, seperti itu. Dan dia bisa ternyata membuktikan gitu kan. Sampai kemarin ada satu poluan juga sebenarnya yang kemarin menjadi atlet terbaik kita. Di Piala Pangkostrat menjadi atlet terbaik sulit loh kalau buat saya pribadi. Tapi ternyata kita mampu gitu kan. Bernama Bribda Ingrid itu gitu dari Sumatera. Makanya luar biasa ya, jelas pada saat ini saya sangat bangga dengan kekompakan tim Garuda Bayangkara Polri Taekwondo ini, sehingga semoga aja pimpinan selalu mensupport kami
untuk next kedepannya bisa ikut event internasional sesuai dengan arahan pimpinan dan arahan kepada kami seperti itu. Kita berharap pimpinan selalu mendukung kita ya, Amin. gitu ya Pak, agar kita bisa berprestasi dan membanggakan institusi Polri. Polri, terutama Polri. Terutama Polri gitu ya Pak. Sedikit lagi Pak, saya mau ada nggak Bapak pesan tersendiri gitu Pak buat sekarang kan personel Polri yang di taekwondo maupun di kejuaraan di cabang olahraga lain, ada nggak pesan tersendiri maupun masyarakat yang ingin mendaftar Polri khususnya di cabang olahraga gitu ya Pak, ada nggak Pak? Pesan kami kepada adik-adikku yang di cabang olahraga, jangan pernah menyerah saat kalian sudah menggunakan baju coklat. Ya, baju bisa kita pakai, tapi olahraga bela diri, saya yakin pimpinan akan menghargai kita. Kita buktikan, kita berikan yang terbaik buat Polri, buat negara ini. Yakin akan dihargai oleh pimpinan. Itu pesan saya kepada adik. Jadi jangan pernah untuk setelah memakai baju coklat, aku nggak mau olahraga lagi, aku nggak mau bela diri lagi, ataupun yang lainnya. Tapi tunjukkan bahwa kita, kemampuan kita ini sampai detik akhir kita tunjukkan. Terus untuk masyarakat, terutama yang memiliki murid, anak-anak ya, sebenarnya, atau pelatih yang memiliki murid, yang mereka sudah di Pelada, Pelacap, maupun di tingkat kota kabupaten, tolong, saya minta tolong untuk diberikan kepada anak-anak yang berprestasi ini untuk ikut rekrutmen Polri. Ya. Bahwa pimpinan Polri kita tidak membatasi kok anak-anak setelah menjadi polisi itu untuk tidak ikut kejuaraan. Justru Polri akan bangga bila personil Polri tetap bisa membawa merah putih. Ya. Karena saat bisa mengibarkan merah putih, maka Polri pun akan berkibar. Seperti itu. Jadi harapan saya pelatih jangan menghalang-halangi keinginan atlet atau cita-cita atlet untuk masuk Polri. Karena selama ini saya mendengar bahwa ada teman-teman, jangan, takutnya saat mereka takut saat di polisi nggak boleh berlatih lagi. Betul. Nah, padahal pimpinan kita, saya yakin pimpinan seluruh Indonesia ini sangat mendukung bagi atlet kita untuk mengibarkan merah putih dan membanggakan negara kita itu. Itu aja harapan saya. Berjalan beriringan begitu. Betul, ya Pak. ya. Kita sebagai anggota Polri juga, atlet juga kita masih bisa berprestasi. Betul, begitu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast Polri Presisi. Semoga Bapak semakin sukses untuk mencetak atlet-atlet berprestasi di Polri ya Pak. Akhir kata, podcast Polri Presisi berakhir dan salam presisi.